Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Disa. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia tema 1, subtema 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bu Disa pimpin. Wahid Isnaini Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah anak-anak, jangan lupa ya protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah agar materi yang Bu Disa sampaikan lebih jelas, Bu Disa mohon izin untuk melepas masker. Nah kali ini kita akan masuk materi bahasa Indonesia tema 1, subtema 3 dan 4. Nah, di sini Bu Disa ada teks yaitu mengenai Udin dan Ibu. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh Ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Kemudian Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di teks tersebut ada kalimat perintah. Nah, apa ya anak-anak kalimat perintah itu? Bu Disa lanjutkan. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kalimat perintah itu biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau diakhiri kata lah. Contohnya ada matikan, kemudian ada juga tutuplah. Nah, kemudian menulis kalimat perintah kita akhiri dengan tanda seru. Dan mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, contoh kalimat perintah itu apa saja ya anak-anak? Di sini Bu Disa sudah siapkan. Yaitu yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua ada matikan lampu itu. Kemudian ada tolong ambilkan tas itu. Kemudian nomor 4 ada bukalah pintu itu Doni. Dan yang kelima ada rajinlah belajar. Nah, kemudian ada teks lagi nih Bu Disa. Ayo kita membaca ya anak-anak. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Kemudian ada guru olahraga yang menyampaikan, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Kemudian ada minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, kalian pernah mendengar belum kalimat perintah dari guru setelah berolahraga? Nah, perintah apa yang diucapkan? Apakah sama dengan perintah yang Bu Disa bacakan tadi? Nah, apa sih manfaat perintah itu? Manfaat perintah itu ada banyak ya anak-anak. Nah, Bu Disa ada contoh nih, manfaat dari kalimat perintah. Contoh yang pertama, rajinlah belajar, kata Pak Guru. Manfaat kalimatnya ada, kita akan menjadi anak yang pintar jika kita rajin belajar. Kemudian ada buanglah sampah pada tempatnya. Manfaat kalimatnya, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kemudian yang ketiga, minumlah air putih setelah berolahraga. Manfaat kalimatnya, mengganti cairan dalam tubuh setelah beraktivitas. Nah, itu tadi manfaat dari kalimat perintah. Jadi setiap perintah itu ada manfaatnya anak-anak. Nah, kemudian kita masuk ke materi kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu apa ya anak-anak? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang setuju, atau kurang sependapat dalam suatu hal. Nah, kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Nah, kalimat penolakan ini ditandai dengan kata tidak, maaf, terima kasih, dan lain kali ya. Nah,
Contoh kalimat penolakan Budisa sudah siapkan. Yang pertama ada tidak terima kasih atas tawarannya. Kemudian mohon maaf saya tidak bisa pergi ke acara Doni. Yang ketiga, lain kali ya aku akan ikutan belajar bersama. Nah, Budisa ada teks di sini. Membuang sampah di tempat sampah. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Kemudian sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Nah, buang saja sampahku ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Kemudian Udin menjawab, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya ini tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Kemudian sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, anak-anak pernah tidak menolak ajakan teman? Kita berlatih ya tadi kalimat penolakan yang diucapkan si Udin seperti apa, kita lihat. Nah, nih kalimat penolakan dari Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Nah, kemudian kita lanjutkan anak-anak. Budisa ada gambar di sini, kita berlatih ya. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di situ ada gambar. Di situ ada gambar Udin dan temannya. Coba kita jawab ya anak-anak. Yang pertama, gambar yang mana anak-anak? Ya betul ya. Yang situ nomor 1, tidak apa-apa Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, kemudian Udinnya menjawab, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu. Kemudian terakhir Badu menjawab, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, tadi kita sudah mengurutkan ya gambar mengenai penolakan. Nah, kemudian ada soal lagi dari Budisa. Carilah kalimat perintah dan juga kalimat penolakan pada gambar berikut. Kita lihat bersama-sama dulu anak-anak. Nah, ini di sini ada gambar yang pertama. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Siti menjawab, baik Bu. Nah, ini termasuk kalimat apa anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah kalimat perintah. Kemudian yang selanjutnya di sebelahnya. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Kemudian ada lagi yang menawarkan, silakan air minumnya Pak. Kemudian bapak-bapak itu menjawab, terima kasih Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Nah, itu ada kalimat apa anak-anak di situ? Ya, betul sekali. Ada kalimat perintah. Nah, selanjutnya yang terakhir, kuenya silakan Pak, tawar Siti kepada Bapak. Kemudian Bapak menjawab, tidak, terima kasih. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, di situ merupakan kalimat apa anak-anak? Ya, betul sekali. Di situ adalah kalimat penolakan. Nah, kita sudah belajar ya. Tadi ada kalimat perintah dan juga kalimat penolakan. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ketika kita memerintahkan orang lain serta menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan, ya, dengan sopan. Karena kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Nah, materinya sampai di situ anak-anak. Semoga ilmu dari Budisa bermanfaat. Budisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.